berat lahir rendah ya. Ada yang sering mendengar tentang bayi berat lahir rendah? Ada yang pernah dengar? Apa itu bayi berat lahir rendah? Definisinya? Kalau bayi berat rendah itu di mana beratnya bayi itu kurang dari 2.500 gram. Ya. Terus itu saja. Bayi berat lahir rendah apakah harus selalu prematur? Apakah BBLR itu harus selalu prematur? Tidak ya. Jadi BBLR itu bisa terjadi baik pada bayi cukup bulan, kurang bulan, maupun lebih bulan. Artinya, jadi definisinya adalah bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2.500 tanpa memandang usia gestasi. Ya. Pokoknya beratnya kurang dari 2.500 kita sebut BBLR atau bayi berat lahir rendah. Ingat ya, bayinya duluan. Jadi seringkali ada yang bilang berat badan lahir rendah, bukan. Jadi bayi berat lahir rendah, ya. Low birth weight. Nah, ini ya definisinya ya. Kurang dari 2.500 gram tanpa memandang usia gestasi. Nah, ini bisa sebagai akibat dari kelahiran prematur atau pertumbuhan janin terhambat atau kedua-duanya. Jadi sudah prematur, PJT pula. Ya. Memang kebanyakan kalau bayi lahir prematur itu otomatis beratnya di bawah 2.500 kecuali kondisi tertentu ya, misalnya bayi yang dari ibu DM berat yang tidak terkontrol ya, tetapi pada umumnya bayi yang lahir prematur memang beratnya di bawah 2.500. Jadi kalau dia lahir prematur seringkali ya otomatis dia di bawah 2.500 BBLR ya. Tapi bisa juga akibat dia juga mengalami pertumbuhan janin terhambat. Nah, mungkin masih bingung nih, apa sih pertumbuhan janin terhambat? Nah, jadi definisinya ya, berdasarkan definisi, itu bisa ada beberapa yang harus kita ketahui. Misalnya prematur. Prematur menyangkut usia gestasi ya. Bayi yang lahir pada usia gestasi kurang dari 37 minggu. Ya. Nah, kalau pertumbuhan janin terhambat apa itu? Pertumbuhan janin terhambat adalah kegagalan janin untuk mencapai potensi pertumbuhannya ya yang bermanifestasi sebagai deviasi pola pertumbuhan normal janin. Jadi misalnya ya, potensinya dia itu bisa lahir dengan berat 3.000 gram ya atau 3 kilo. Tapi ternyata karena dia gagal mencapai itu, maka pada saat dia lahir beratnya hanya 2.500 misalnya atau hanya 2.000 ya. Nah, kalau kecil masa kehamilan gimana? Sama nggak dengan PJT? Ya, ternyata nggak sama ya. Jadi kecil masa kehamilan di situ menunjukkan berat lahir bayi itu kurang dari persentil 10 untuk usia gestasinya saat lahir atau umur kehamilannya saat lahir. Umur kehamilan sama umur gestasi atau usia gestasi sama ya. Atau lebih dari 2 standar deviasi di bawah rata-rata berat lahir untuk usia kehamilannya saat lahir. Bisa dimengerti ini? Nanti kalau lihat gambar mungkin bisa. Jadi misalnya, usia kehamilan atau umur kehamilannya saat lahir itu, umur kehamilan ibu saat bayinya lahir itu misalnya 38 minggu. Ini cukup bulan ya. Tapi ternyata pada saat kita lihat di kurva pertumbuhan, wah beratnya itu di bawah persentil 10 untuk berat pada umur usia gestasi 38 minggu. Misalnya, pada usia gestasi 38 minggu beratnya itu harusnya 2.700 gram. Ternyata dia lahir 2.400. Kalau kita plot, oh dia di bawah persentil 10. Artinya dia kecil masa kehamilan. Ya, lebih kecil dari yang seharusnya. Bisa dipahami? Saya nanti kalau lihat grafiknya bisa. Nah, jadi PJT dan KMK itu bukan sinonim. Pertumbuhan janin terhambat dan kecil masa kehamilan itu bukan sinonimnya. PJT menggambarkan adanya gangguan
rate atau kecepatan pertumbuhan intrauterin akibat proses patologis yang terjadi di dalam rahim. Sedangkan KMK itu menggambarkan ukuran bayi pada saat lahir, ya. Jadi pada saat lahir saja kita lihat, oh dia kecil masa kehamilan, sesuai masa kehamilan, besar masa kehamilan, ya. Nah, bayi yang mengalami PJT tidak selalu BBLR. Bisa dipahami? Nah, jadi seperti contoh tadi, bayi ini potensi pertumbuhannya 3 kilo ya, 3.000 gram sebenarnya. Tapi waktu lahir, oh ternyata dia lahirnya 2.600. Nah, setelah ditelusuri riwayatnya, misalnya ada gambaran USG-nya ya, waktu dia USG. Oh iya, memang ternyata ada saat dia mengalami pertumbuhan yang flat atau datar. Jadi berat bayi ini tidak nambah. Misalnya dari bulan keempat, kelima, bulan keempat menuju kelima itu dia datar, atau keenam dia datar terus tiba-tiba dia naik lagi sedikit ya. Nah, sehingga pada saat lahir dia tidak mencapai 3.000 gram, di bawahnya jadi 2.600 misalnya, tapi tidak BBLR kan. Nah, namun kenyataannya bayi yang mengalami PJT sebagian besar bermanifestasi sebagai KMK sekaligus BBLR ya. Jadi jarang yang tidak BBLR, tapi bisa ya. Bisa dipahami? Saya. Nah, kenapa kita harus mengetahui tentang BBLR ini sebagai dokter ya? Kita tahu BBLR ini merupakan isu yang sangat penting ya. Dia sama dengan stunting. Kenapa? Isunya itu seperti stunting hebatnya. Kenapa? Karena ternyata penyebab stunting itu salah satunya adalah BBLR. Ya, kami pernah melakukan penelitian ya, beberapa faktor yang lain yang kita ikut masukkan, misalnya kadar zinc, kadar apa, ferum dan sebagainya. Ternyata yang paling penting adalah berat lahir. Yang paling erat kaitannya dengan stunting adalah berat lahir. Artinya apa? Harus cegah. Untuk mencegah stunting, BBLR juga harus dicegah. Bagaimana cegah BBLR? Ya, cegah juga remaja yang stunting. Jadi seperti lingkaran setan, ya, saling berkaitan, saling mempengaruhi. Jadi BBLR ini merupakan indikator kesehatan masyarakat. Nah, di satu masyarakat makin banyak insiden atau prevalensi BBLR di suatu masyarakat berarti makin buruk indikator kesehatannya, ya. Karena kenapa? Angka mortalitas dan morbiditas janin dan neonatus BBLR ini tinggi. Gangguan tumbuh kembang, kemampuan kognitif, ya, dan penyakit kronis di masa dewasa juga tinggi. Ya, itu tentu mempengaruhi SDM ya, sumber daya manusia. Nah, prematuritas sendiri merupakan penyebab utama kematian, morbiditas, dan disabilitas. Nah, dan PJT ini mempunyai, untuk PJT khusus ya, dia mempunyai suatu risiko yang spesifik, yaitu pada saat dewasa cenderung ya berisiko mengalami DM tipe 2, hipertensi, dan penyakit kardiovaskuler. Nah, sekarang kita lihat kejadian ini tinggi sekali sekarang ya, DM tipe 2, tentu juga dengan pola hidup yang berubah ya. Hipertensi, penyakit kardiovaskuler di masa-masa muda ya. Banyak sekali sekarang kita ketahui ada orang yang meninggal pada usia 30-an, 40-an dengan penyakit hipertensi, penyakit jantung. Padahal dulu, zaman saya dulu, anak-anak atau zaman saya dulu masih sekolah, penyakit ini biasanya pada orang-orang tua, 60 tahun ke atas. Sekarang tidak, udah turun ininya, predisposisi usianya ya. Entah apakah orang-orang ini merupakan orang-orang yang mengalami PJT ketika dalam rahim, namun pada saat lahir dia tidak BBLR sehingga tidak terdeteksi, ya wallahu alam, karena belum ada yang penelitian di Indonesia belum ya, tapi di luar sudah, bahwa orang-orang yang pada masa dewasa ini mengalami DM, penyakit-penyakit metabolik ya, itu ternyata punya riwayat PJT. Ya. Nah, jadi BBLR itu ada klasifikasinya juga ya, berdasarkan berat badan,
dibagi atas BBLR, BBLSR, dan BBLASR serta mikropremi, ya. Jadi ada 4 pembagiannya, ya. Ini juga nanti dibaca sendiri detailnya dan definisinya, ya. Yang jelas disebut mikropremi kalau beratnya di bawah 800 gram, ya. Ini pembagian yang relatif baru, ya. Tapi ya udah lama juga sih, sudah 7 tahun yang lalu, ya, di buku Gomela. Nah, berdasarkan berat badan dan usia gestasi, di sini kita bisa menentukan apakah dia sesuai masa kehamilan, kecil masa kehamilan, atau besar masa kehamilan dengan menggunakan kurva Battaglia dan Lubchenco. Ini adalah kurva yang sampai sekarang masih digunakan. Ini di launching pada tahun 66, tapi sampai sekarang masih digunakan. Ada beberapa kurva yang baru, ya, seperti Intergrowth, tapi itu belum kita pakai untuk menyebut bahwa ini apakah sesuai masa kehamilan, KMK, atau BMK. Nah, jadi, berdasarkan kombinasi atau antara BB dan usia gestasi, siapa yang menelpon, ya? Bentar. Saya lihat dulu. Jadi, ini ya, kita lihat ya. Jadi, berdasarkan kombinasi antara BB, berat badan, dan usia gestasi itu, kita bagi atas, kalau kita lihat pada bayi yang kurang bulan, ya, bisa disebut prematur murni jika sesuai masa kehamilan, ya. Nah, kemudian untuk bayi cukup bulan dan lebih bulan, itu disebut sebagai bayi kecil masa kehamilan, ya. Jadi BBLR itu terdiri atas bayi yang kecil masa kehamilan kalau dia cukup bulan dan lebih bulan, dan bayi kurang bulan juga bisa, kecil masa kehamilan, besar masa kehamilan, tapi bisa juga sesuai masa kehamilan. Artinya, tidak ada bayi cukup bulan yang sesuai masa kehamilan yang masuk dalam BBLR. Ya. Tapi nanti kita lihat, ya. Nah, ini untuk lebih jelasnya. Sebentar ya. Ya. Maaf, ini ada orang yang bertanya serangan asma. Oke. Ini ya, kita lihat di sini. Kita coba lihat pada bayi yang aterm dulu. Sorry, preterm ya. Ini ya, di bawah 37 minggu. Nah, jadi kalau sebentar ya. Ribut ya. Oke. Kita lihat untuk menentukan sesuai masa kehamilan, kecil masa kehamilan, atau besar masa kehamilan, kita pakai berat badan. Ya, kita pakai berat badan.
Jadi kalau untuk panjang badan ini untuk melihat apakah bayinya itu pendek pada saat lahir. Untuk lingkar kepala untuk melihat apakah dia mikrosefal, normosefal, dan makrosefal. Ya. Jadi mikrosefal kalau di bawah persentil 10, normosefal kalau antara 10-90 dan di atas 90 adalah makrosefal ya. Nah, untuk berat. Kalau beratnya kita plotting di bawah persentil 10 berarti dia kecil masa kehamilan. Kalau antara 10-90%, jadi area yang di tengah ini adalah sesuai masa kehamilan. Jadi misalnya dia lahir dengan 33 minggu atau 32 minggu, beratnya 1.600, berarti di sini ya plottingnya. Artinya bayi ini adalah bayi berat lahir rendah, ya karena di bawah 2.500, ya 1.600 ya. Bayi berat lahir rendah, bayi kurang bulan, sesuai masa kehamilan. Karena beratnya di plotting berada di antara persentil 10 sampai 90. Nah, kalau misalnya beratnya 800 gram atau 1000 gram ya, berarti dia di sini ya. Berarti dia di sini. Berarti bayi kurang bulan, bayi berat lahir rendah, bayi kurang bulan, kecil masa kehamilan. Jadi selain kurang bulan, dia juga kecil masa kehamilan. Ya, karena di bawah persentil 10. Bagaimana dengan postterm, misalnya atau aterm lah, 40 minggu ya. 40 minggu beratnya 2.400. Jadi dia di bawah persentil 10 ya. Bayi berat lahir rendah, bayi cukup bulan, kecil masa kehamilan. Ya. Kalau misalnya, nah sekarang kita lihat, 2.600. Bayinya 42 minggu, lahirnya 2.600. Coba lihat ini. Dia juga berada di bawah persentil 10. Tapi beratnya di atas 2.500. Jadi dia adalah bayi cukup bulan, ya. Bayi dengan berat normal, bayi cukup bulan, kecil masa kehamilan. Jadi dia kecil masa kehamilan tetapi tidak BBLR. Ya, karena 2.600. Nah, dia pas di bawah persentil 10. Bisa dimengerti ini? Jadi setiap bayi lahir harus kita tentukan, klasifikasikan apa di situ. Ya, di sini bisa kita isi ya, diberikan tanda. Nah, penyebabnya apa sih? Sebentar ya. Ini, aduh. Ya, jadi penyebab BBLR itu ada yang dari faktor janinnya sendiri, faktor ibu, dan faktor plasenta. Ya, faktor janin misalnya dari genetiknya ya. Jadi ras, etnik, kebangsaan itu tentu ikut berpengaruh. Ya, jenis kelamin, laki-laki biasanya lebih berat dari perempuan. Varietas, primipara, jadi anak pertama biasanya lebih kecil dari anak berikutnya. Tapi juga multipara ya, multipara biasanya grande multipara kalau sudah anak 5 dan seterusnya itu juga akan lebih kecil lagi dari anak sebelumnya. Atau adanya penyakit genetik, misalnya akondroplasia dan sebagainya ya. Kelainan kromosom juga menentukan bisa menyebabkan BBLR ya. Misalnya ada delesi kromosom atau ada trisomi. Trisomi 13, 18, dan 21. Ada malformasi kongenital, kelainan jantung bawaan, infeksi, dan inborn error of metabolism ya. Nah, kalau dari ibu, ini dasar dari kenapa ibu itu bisa melahirkan bayi berat lahir rendah, itu sebenarnya adalah supply dari ibu, supply nutrisi dan oksigen dari ibu ke janinnya itu terhambat, terganggu. Misalnya karena adanya penurunan aliran darah uteroplasental yang disebabkan oleh preeklamsia atau eklamsia pada ibu
hipertensi kronik atau penyakit renovaskular yang kronik. Atau ibunya malnutrisi berat, ya, kehamilan yang multiple, obat-obatan, ibu yang mengkonsumsi rokok, alkohol, ya, dan obat-obatan narkoba, ya, serta yang mendapatkan terapi-terapi antimetabolit yang lain, ya. Atau ibu yang mempunyai penyakit hemoglobinopati atau tinggal di ketinggian, ya, biasanya cenderung mengalami hipoksemia sehingga menyebabkan banyak BBLR. Ya, yang lainnya adalah ibu yang short stature, yang perawakan pendek, atau yang masih remaja di bawah 15 tahun atau sudah tua, ya, di atas 45 tahun, low socioeconomic class, ya, primipara atau grande multipara, ya. Atau beratnya yang bisa kita perkirakan ini bakalan melahirkan BBLR kalau berat badannya pada saat hamil tuh kenaikannya sedikit sekali, ya. Ada ibu-ibu yang gitu, yang tidak meningkat malah. Nah, itu ya berarti berhubungan dengan gizi ibu, ya. Atau dia punya riwayat melahirkan bayi preterm dengan PJT. Ya, PJT itu bahasa Inggrisnya IUGR, intrauterine growth restriction, ya. Atau ibu yang mengalami penyakit kronik seperti DM, penyakit jantung bawaan cyanosis, dan gagal ginjal, ya. Nah, faktor plasenta ini juga sangat berperan, ya, karena juga menyebabkan karena merupakan faktor yang menentukan suplai nutrisi dan oksigen dari ibu ke janin, ya. Jadi kalau ada insufisiensi uteroplasental, maka bisa menyebabkan mempengaruhi suplai tersebut, ya. Misalnya adanya invasi trofoblast dan plasentasi yang tidak adekuat, ya, insersi plasenta yang aberran, ada tambahan plasenta yang kecil-kecil, ya, ada trombosis pada plasenta, infark atau hemangiom, ya, atau insufisiensi feto plasental, ya. Misalnya adanya anomali vaskuler, plasenta yang kecil, abrupsio dan sebagainya, ya, plasenta previa. Nah, ini perbandingan antara bayi yang normal, neonatus, dengan yang mengalami PJT, juga plasentanya. Kita lihat ya, berbeda sekali ya. Nah, gambaran klinisnya bagaimana? Kalau pada yang PJT, biasanya kepalanya itu tampak lebih besar dari badan dan wajahnya seperti orang tua, ya, karena kekurangan lemak subkutan di wajah dan otot, ya. Kepalanya kelihatan lebih besar dari badannya, abdomennya itu cekung, ya, scafoid, karena organ-organ di abdomen, dalam abdomen juga kecil, ya. Nah, seperti ini. Jadi seperti malnutrisi intrauterin, ya, disebut juga sebenarnya sebagai malnutrisi intrauterin, ya, untuk PJT. Sekarang apa sih masalahnya, ya, kalau BBLR, ya? Jadi masalah yang ada pada BBLR itu merupakan masalah yang berasal dari prematuritasnya atau PJT-nya, ya. Tapi masalah umumnya yang terjadi adalah pertama masalah metabolik. Misalnya yang paling sering adalah hipoglikemi, ya. Nah, untuk detailnya ini hipoglikemi ini akan diberikan sama Dokter Emma mungkin, ya, Dokter Emma. Ya. Kenapa? Atau sudah diberikan kemarin? Sudah, ya. Ya, jadi sudah tahu, ya, syukurlah. Ini kenapa terjadi hal ini? Karena sebentar, ya. Ya, halo, sorry, saya lagi Zoom, lagi ngajar Zoom. Sebentar, nah. Ya. Oke, ya, atau WA, ya, makasih. Ya, hipoglikemi, ya. Kenapa? Karena cadangan glikogennya tidak adekuat, ya. Gluconeogenesisnya berkurang, jadi untuk membentuk glukosa itu lambat, ya. Dan peningkatan basal metabolic rate. Kenapa? Karena bayi ini mau bertumbuh, mengejar kekurangannya, ya. Jadi BMR-nya meningkat, itu yang menyebabkan dia mudah mengalami hipoglikemi. Jadi penggunaan glukosanya juga meningkat, ya. Nah, kemudian dia berisiko mengalami hipoksia, terutama kalau dia prematur, ya. Asfiksia perinatal, hipertensi pulmoner yang persisten, dan aspirasi mekonium kalau dia postmatur, ya. Dan gangguan termoregulasi, ini juga dia mudah mengalami hipotermi karena lemak subkutan kurang, ya. Lemak coklat kurang, lemak subkutan kurang, dan besarnya luas permukaan tubuh lebih besar dibanding berat badannya, ya.
kemudian gangguan imunologi. Jadi katabolisme protein itu lebih tinggi pada BBLR ya. Proteinnya rendah, prealbumin, dan imunoglobulin. Ini menyebabkan turunnya imunitas seluler dan humoral, sehingga bayi ini berisiko untuk mengalami infeksi ya, lebih mudah. Jadi tata laksananya bagaimana? Ya, tata laksana umumnya adalah early feeding. Semua bayi memang harus early feeding. Makanya ada yang kita sebut sebagai inisiasi menyusu dini, ya, agar bayi itu mendapatkan ASI sedini mungkin, ya. Dan volume dan cara pemberian minumnya tergantung usia gestasi dan kondisi klinis tentunya, ya. Saya tidak tahu siapa yang akan memberikan topik ini ya, hipoglikemi, ya. Jadi tata laksana hipoglikemi sesuai dengan yang sudah diberikan Dr. Emma, ya. Tentu saja monitoring gula darah, kemudian pemberian dextrose intravena. Kalau memang kita sudah menegakkan diagnosis hipoglikemi, ya. Kemudian hipotermi, ya, dengan memasukkan bayi, merawat bayi dalam inkubator atau dengan perawatan metode kanguru. Ini juga udah ya diberikan sama Dr. Emma ya. Sudah ya? Iya, oke, bagus. Jadi udah bisa membayangkan ya. Nah, jadi kemudian kelainan hematologik juga demikian ya, cenderung mengalami polisitemia sehingga penting pemeriksaan hematokrit dan darah rutin ya untuk menyingkirkan infeksi ya. Infeksi kongenital juga harus kita deteksi karena seringkali BBLR ini diakibatkan atau disebabkan oleh adanya infeksi kongenital, misalnya TORS ya, screening TORS. Jadi mikrosefal, kalau kita udah ukur lingkar kepala, oh ya lingkar kepalanya juga di bawah persentil 10. Berat badan juga di bawah persentil 10. Jadi dia bermanifestasi sebagai KMK misalnya, KMK mikrosefal. Tambah lagi misalnya dia early stunting ya, pendek dia. Ya. Jadi kita harus mengevaluasi atau mendeteksi, melakukan pemeriksaan, misalnya TORS atau CT scan kepala ya. Kalau CT scan kepala kita, itu berarti kita hanya melihat akibat dari infeksi tersebut ya, misalnya adanya kalsifikasi pada otak ya. Nah, ini tadi pemberian minum BBLR. Prinsip umumnya adalah bayi ini sulit minum di awal kehidupan ya. Refleks telan itu baru ada pada usia gestasi 32 minggu. Isap lebih dari 34 minggu, sehingga pada saat memberikan minum kita harus mengetahui ini. Kalau misalnya usianya baru 32 minggu, artinya dia belum bisa mengisap ya. Jadi kita nggak bisa memberikan ASI secara langsung. Ibunya disuruh menyusui. Ya nggak bisa, dia belum punya refleks isap ya, walaupun kita bujuk bagaimanapun, nggak bisa. Artinya apa? Kita harus memberikan minum lewat, kalau dia 32 minggu, berarti karena sudah ada refleks telan, kita sudah bisa memberikan dia lewat spoon, cup feeding, ya. Atau kalau dia dalam kondisi sakit, kita bisa memberikan dia melalui nasogastrik atau orogastrik tube. Terus apalagi kalau usia gestasinya di bawah 32 minggu, refleks telannya belum ada. Ya. Kalau refleks telan belum ada, artinya kita harus memasukkan makanan itu atau minuman itu secara langsung. Ya, jadi dimasukkan melalui pipa lambung, ya. Jadi setelah usia 30, tentu di usia 34 minggu ke atas baru kita bisa mengajarkan bayi untuk menyusu langsung pada ibu, ya. Volumenya dimulai dari biasanya kita mulai di 80 ya, 80 mili per kilo per hari, kemudian kita tingkatkan sebesar 15 sampai 20 cc setiap hari. Jadi setiap hari tambah 20 cc. Hari ini 80, besoknya 100 cc per kilo. Jadi kalau beratnya 2 kilo misalnya, hari ini 80 per kilo ya, berat 2 kilo berarti 2 kali 8, 16, 160 cc per hari, per 24 jam. Biasanya kita bagi 8 ya. Berarti 160 bagi 8 berapa? Berapa? 20 ya. 20 berarti 8 kali 20 cc yang kita berikan setiap hari ya. Jadi kita biasanya berikan per 3 jam, tergantung toleransi minumnya bayi ya. Makin kecil bayi biasanya kita frekuensinya makin sering ya.
intervalnya makin kecil, tetapi frekuensinya sering, tetapi volumenya lebih kecil. Nah, hal yang perlu dijelaskan pada ibu adalah ASI is the best, ya. Makanan yang terbaik untuk bayi, baik untuk bayi cukup bulan maupun bayi kurang bulan, ya. BBLR, terutama bayi kurang bulan itu mudah lelah dan isapannya masih lemah, ya, di awal kehidupan. Dia biasanya mengisap dalam waktu singkat, kemudian diselingi dengan tidur. Pausnya lama, ya. Sering tertidur saat menyusu. Dan dia suka istirahat lama-lama. Jadi itu harus diberitahukan pada ibu supaya ibunya tidak stres, ya. Kalau ibu stres, ASINya bisa hilang, bisa berkurang produksinya, ya. Nah, ini adalah panduan untuk memberikan minum, ya, dan volume yang diberikan pada bayi. Kalau bayi sehat dengan berat 1750 sampai 2,5, kalian sebagai dokter umum itu bisa merawat bayi ini, ya. Berikan ASI. Kalau usia gestasi di atas 34 minggu, bayi disusui langsung. Kalau tidak dapat menyusu, bisa diberikan ASI pra melalui cup feeding atau pipa lambung, tergantung toleransi bayi, ya. Nah, kalau lebih rendah lagi beratnya, kita bisa memberikan minum tiap 3 jam dengan melalui OGT, ya, pipa lambung, atau sampai bayi dapat menyusu langsung. Tentu kita harus tahu usia gestasi, ya. Ini, ya, ini volumenya, panduan aja ini, ya. Nah, kalau lebih rendah lagi, biasanya sudah harus menggunakan pipa lambung, ya, orogastrik atau nasogastrik, ditingkatkan sampai bayi sudah dapat minum melalui cangkir atau sendok. Dan kalau sudah ada refleks isap, dengan menyusu, ya. Nih. Ya, biasanya kalau bayi kurang dari 1250 itu diberikan 12 kali, ya. Biasanya di awal kehidupan kita berikan nutrisi parenteral, jadi melalui infus makanannya, ya, sampai dia mempunyai refleks telan dan tidak ada kontraindikasi enteral. Jadi misalnya tidak ada perdarahan lambung, tidak ada distensi abdomen atau tanda obstruksi usus, itu bisa kita berikan oral, ya. Tapi di awal kehidupan biasanya bayi-bayi yang di bawah 1250 kita infus dulu dan berikan nutrisi lewat parenteral IV, ya, intravena. Ya. Nah, kemudian pastikan bahwa bayi ini minumnya cukup dengan menilai pertumbuhan bayi. Ya, jadi tiap hari kita harus timbang bayi prematur ini, ya. Tentu juga dengan menilai produksi urinnya, ya. Biasanya bayi-bayi itu normalnya buang air kecil 6 kali lebih, ya. Nah, ini, ya. Ini berulang. Loh. Oh, pantas. Nah, jadi bagaimana outcome dari BBLR? Tergantung usia gestasi dan berat lahirnya dan kondisi klinis lain yang menyertai, ya. Tentu makin rendah usia gestasi, makin rendah berat lahir, atau makin berat kondisi klinis, tentu outcome-nya akan lebih jelek, ya. Nah, pada PJT dengan kelainan kromosom biasanya kita menemukan insiden handicap-nya 100%, ya. Nah, kalau misalnya dia udah PJT dan prematur pula, morbiditasnya itu tinggi dan risiko mengalami stunting di usia anak, terutama pada umur 12 sampai 36 bulan. Ini adalah hasil penelitian kami di bagian anak, ya, dan untuk menilai faktor risiko dan profil nutrisi yang ada hubungannya dengan stunting di anak, ya. Ternyata BBLR ini yang paling tinggi risikonya, ya. Ya, terima kasih. Saya kira itu saja. Ini cukup cepat, ya. Kuliahnya berarti kita punya waktu diskusi yang lumayan cukup. Ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Mulai dari yang topik pertama. Nah, baru jam 10. Saya terlalu cepat. Apakah saya terlalu cepat bicara? Mudah-mudahan kalian bisa mengerti, ya. Kalau ada yang belum dipahami, kita bisa lihat kembali materinya, ya. Silakan. Ini saya lihat nggak bisa di-record, ya. Materinya udah punya belum? Tapi dok, belum.
Belum. Nanti tolong, gimana ya, ketua kelas WA saya, supaya materinya bisa saya posting. Saya kasih ya, lewat WA. Tapi Ya, nanya aja atau lewat dokter Arwini juga bisa. Saya kasih ke dokter Arwini, kamu mintanya ke dokter Arwini ya. Dok. Ada pertanyaan? Ini semua mahasiswanya berapa orang? Tapi dok, ada untuk yang mengikuti siklus hidup dok, 127 dok. Ini hadir semua? Tapi dok tidak. Berapa orang hadir hari ini? Tapi dok, sekitar 74 orang dok. Wih, cuman setengah lebih. Kenapa begitu? Tapi dok, Pak Ketua, ini tolong jangan terlalu sering bilang tabe, Di. Satu kali mau. Nah, kenapa setiap bicara tabe? Jangan, Mide. Ya, nggak perlu. Ya, nanti kamu nggak sengaja di forum ilmiah tabe terus lagi. Orang bingung. Nggak perlu ya. Kali Iya, aja. Masa setiap ngomong tabe? Ada pertanyaan atau semua sudah dimengerti? Alhamdulillah kalau semua sudah dimengerti. Tapi saya kayaknya terlalu cepat tadi ya, karena ini masih 2 jam. Masih 2 jam waktunya. Ayo deh, ada yang semua yang bertanya dok. ya silahkan. Kan tadi yang Saya izin lagi karena saya sudah izinkan. Ya. izin, bertanya untuk kan tadi dijelaskan ada penyebab stres dari bayi seperti kan juga menyebabkan terhambatnya pertumbuhan. Nah, yang sebenarnya itu lingkungan pencahayaan, suara kebisingan bau. Kalau misalnya di desa kan tidak ada itu kayak inkubator atau segala macam untuk bayi. Bagaimana caranya kita supaya pertumbuhannya bayi ini tidak terhambat? Jadi begini ya, bagaimana supaya pertumbuhan bayi tidak terganggu? Ya, tentu banyak hal yang harus dilakukan. Ya, ini yang tadi kuliah kita itu adalah salah satu aspek untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan bayi atau neonatus, ya, terutama untuk perkembangan otak. Tentu banyak hal, bukan cuma ini ya, nutrisi pertama juga berpengaruh. Penyakitnya sendiri, bagaimana kita menata laksana penyakitnya, misalnya dia kena infeksi, jadi harus kita obati. Jadi penyakit-penyakit yang ada pada dia itu atau kondisi medis itu harus tetap diobati. Nah, kondisi medisnya saja sudah menimbulkan stres sebenarnya. Misalnya dia di stres napas ya. Terus kita kasih dia alat bantu, misalnya CPAP atau nasal kanul oksigen yang biasa saja yang ada di daerah misalnya enggak ada CPAP, enggak ada ventilator. Kita cuma kasih oksigen nasal kanul, itu pun sebenarnya ada bisingnya tuh. Dari apa mungkin dengan memasukkan pipa di hidung dia merasa tidak nyaman, tidak comfort ya. Itu juga sudah bisa bikin dia stres, tidak nyaman. Nah, bagaimana caranya supaya mengurangi itu? Ya. Ya tentu kita tidak bisa, dokter Dwi bilang dengan pemasangan ini, itu, infus, bayinya stres. Nanti perkembangannya terganggu. Jadi jangan kasih. Bayinya malah mati. Ya kan? Nah, jadi bantuan atau terapi tata laksana untuk penyakitnya itu tetap jalan, tetapi harus diiringi dengan memberikan input sensoris positif agar efek buruk dari lingkungan perawatan itu bisa berkurang, direduce, dikurangi. Kita tidak bisa tidak memberikan infus, harus infus. Tapi bagaimana supaya dia diinfus tapi dia tidak merasa sakit atau merasa sakit tetapi tidak terlalu. Itu yang kita lakukan. Jadi misalnya dia mau diinfus, kita pegang dia, satu orang memegang kepalanya melakukan cupping. Jadi dia merasa calm, tenang. Jadi pada saat diinfus, stresnya atau rasa uncomfortnya itu berkurang, menurun. Tidak bisa kita reduce sama sekali, tidak bisa zero, tidak bisa nol. Ya, atau biasanya misalnya kita mau menginfus gitu tadi ya, paling sering kan itu kita berikan dulu dia ASI, kita teteskan dulu ASI di empengnya, kemudian kita kasih empeng dulu 2 menit sebelum ditusuk.
Sambil nanti kita pegang, ada yang pegang kepalanya bayi, pegang jarinya, ya. Nah, seperti itu. Jadi maksud kuliah ini adalah seperti itu, Dek. Jadi tata laksana medis itu tetap jalan kan, harus jalan. Walaupun kita tahu tata laksana medis itu bisa menimbulkan nyeri dan sebagainya, stres, tetapi harus diberikan. Oleh karena itu kita bertugas untuk menurunkan atau mengurangi stres tersebut dengan melakukan upaya-upaya developmental care. Bisa dipahami? Ya, caranya seperti tadi yang kita kuliahkan. Ya, dengan memegang kalau bisa ibunya, menyentuh bayinya, sering menyentuh bayi ya, supaya kontak dengan ibu itu tetap jalan. Misalnya di daerah, syukur-syukur itu di daerah, maksudnya gini, di daerah misalnya tidak ada inkubator, ya kalau dia butuh inkubator kan berarti harus dikirim, dirujuk. Ya, kalau sama sekali tidak bisa dirujuk kan bisa dengan kangaroo care, skin to skin contact dengan ibunya. Dari sambil di skin to skin contact, nah dia diinfus atau apapun itu dikerjakan atau diselimuti. Paham maksudnya? Kalau ada tata laksana medis yang harus dia dapatkan tetapi tidak ada di daerah kan harus dirujuk. Misalnya dia butuh CPAP, nah tidak ada CPAP Pak, kita mesti rujuk ke tempat yang ada. Gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa dokter Dwi bilang ini lingkungan NICU ini buruk ya, bising lah, cahaya terang. Iya, tapi bukan berarti kita tidak memberikan itu pada bayi karena itu harus. Tapi kita kurangi. Ya. Ya, ada lagi? Ya, paling tidak kita tidak ribut di dekat bayi, tidak teriak-teriak, tidak putar radio, ya, musik yang keras, ya. Pada apa sih namanya tuh musik-musik yang top sekarang apakah? Coldplay kah? Atau Blackpink? Nah, nggak perlu, bayinya nggak suka itu. Musik itu dia cuma suka suara ibunya. Ya, suara ibu atau kalau perdengarkan murotal Quran mungkin lebih bagus. Ya. Nah, sekarang saya lagi meneliti murotal Quran ini pada bayi yang sedang dipasangi ventilator mekanik. Ya, ventilator mekanik itu kan invasif sekali. Kita mau lihat apakah kita lihat kadar kortisolnya, ya, dan kadar oksitosin, jadi endorfin, love hormone yang timbul. Kalau misalnya kita perdengarkan murotal, apakah kortisolnya ini turun, ya? Ada lagi? Ada lagi? Cabe dok, izin bertanya dok. Iya. Izin bertanya dok, pada skin to skin contact atau kangaroo care yang seperti kita bilang tadi dok, bisa dilakukan baik ayah atau ibu dari bayi tersebut. Ya. Kira-kira dok, apakah ada perbedaan jika seorang ayah atau ibu yang melakukan kangaroo care dok? Karena umumnya dok kangaroo care itu bayi itu biasa disimpan di dada baik ibu maupun ayahnya. Apakah seperti yang kita ketahui bahwa bayi dok selama 9 bulan itu dikandung oleh sang ibu, mungkin sudah terbiasa dengan detak jantung ibunya dok. Ya. Oke, tentu pelajaran metode kangaroo sudah diberikan ya sama Dr. Emma, jadi sudah lebih detail. Namun saya tambahkan saya di sini, laki-laki dan perempuan mempunyai suhu yang berbeda, sehingga kalau dilakukan pada ayah itu maksimal 4 jam. Ya, karena dia akan memberikan suhu yang tinggi, sehingga bayi itu mempunyai risiko hipertermi kalau terlalu lama. Jadi maksimal 4 jam kalau laki-laki atau bapak. Nah, masalah familiar dengan ibu dan ibu atau ayah, tentu ibu lebih bagus ya, karena bayi tentu lebih familiar dengan ibu ya. Namun kalau misalnya pada saat hamil ayah ini sering kontak juga dengan bayinya, yaitu misalnya sering mengajak bicara, mengelus perut ibu, bayinya tahu loh, bisa dengar suara ayahnya samar-samar. Nah, makanya di sini calon-calon bapak
Nanti kalau istrinya hamil harus sering-sering bicara sama janinnya, ya. Dielus juga, diajak ngomong, diajak ngaji, ya. Gitu. Ada janinnya supaya kalau dia lahir dia juga familiar sama ayah, ya. Gitu. Tapi sebenarnya untuk kangguru care bukan hanya ibu, bisa pengganti ibu. Pengganti ibu antara lain ayah, nenek, kakek boleh, tante boleh, ya. Nah, perawat boleh, dokternya juga boleh. Cuman tentu, ya. Tapi kalau misalnya yang di luar ibu itu dan ayah, biasanya efek termoregulasinya aja yang jalan. Tetapi efek bonding atau ikatan batin biasanya kurang. Yang lebih bagus adalah ibu, ya, untuk efek bonding. Tentu kalau kita, misalnya kamu disuruh, minta tolong ini ibunya meninggal, bapaknya sibuk cari uang, terus ini ada bayi, tidak ada yang bisa lakukan kangguru care. Dokter, siapa namanya nih Kak yang bertanya? Alfak kah? Siapa? KBI, Dok. Alfak. Dokter Alfak, boleh nggak? Tolong dong, ini bayi inkubator kita rusak. Mau nggak Dokter Alfak tolong bikin dulu kangguru care? Ya tentu Alfak, ya karena sosial ya. Ya oke, saya bikin. Pernah loh ada koas yang bikin. Ini diletakkan di dada. Tentu perasaan kamu itu tidak akan sama ya dengan perasaan ibunya kan. Wah, pada saat melakukan itu ya saya tidak tahu kalau tiba-tiba kamu juga jatuh cinta sama ini bayi. Ya, tapi saya kira ibunya lebih inilah ya, lebih ikatan batin itu lebih ada pada ibu. Nenek biasanya ya, itu juga pada neneknya. Itu ya. Bagus sekali. Terima kasih banyak, Dok. Kenapa nggak nanya sama Dokter Emma kemarin? Ya, ada lagi yang lain tentang BBLR? Masih banyak waktu. Halo, masih adakah? Besok siang ya, kita kuliah ya, jam 1 sampai jam 4. Itu berapa topik? Agak banyak ya? Saya lupa. Apa kita tambah aja topiknya 1 hari ini? Sebentar saya lihat ya. Kalisa, begini. Wah. Kenapa? Ini nanti kalau ke kampus, Kak. Kampus ini dulu. Telepon dia aja. Iya. Gimana? Topik besok itu apa ya? Untuk besok itu pemeriksaan fisik bayi baru lahir, terus neonatrum sama retinopathy of retinopathy of prematurity, terus dan pemeriksaan fisik ya. Kalau kita 50 menit. Pemeriksaan fisik agak lama. Terus juga apa ya? Terus ROP barangkali ya. Sekarang aja ya untuk mengisi waktu kalau sudah ada pertanyaan. Boleh? Atau besok aja sekalian deh. Ya. Atau saya kasih materinya, Pak Majidi, kalian baca dulu, besok kasih kuliah, jelaskan. Bagaimana? Ya? Jadi kita stop saja ya ini ya. Sebenarnya bagus kalau saya kasih itu, kuis ya, atau apa, tapi itulah, nggak enaknya kalau Zoom ya. Lain kali kita itu deh, tatap muka. Tapi kayaknya ini cuma sekali bertemu saja ya dengan kalian.
Maksudnya hari ini tahu saya ke sana, Dik. Tapi saya lihat ada yang di rumah ini. Iya. Iya dok, karena di kampus kurang bagus jaringannya. Oh begitu. Nggak ada kuliah lain selain ini? Ada dok, untuk sebentar pleno dok. Oh pleno. Zoom juga? Offline dok. Oh gitu. Iya deh. Kalau memang saya mau kasih RO. Ya udah besok saja ya. Besok Oke. saja sesuai dengan judul. Baiklah, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, saya anggap semua sudah paham. Dan kalau sudah paham, artinya kalau ujian tidak ada yang salah lagi ya. Semua jawabannya benar. Oke? Iya dok. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bernilai ibadah dan bisa dipahami dengan baik dan akan bermanfaat untuk pasien-pasien kita kelak, untuk masyarakat juga pada umumnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak perlu foto lagi nih, absen. Sudah ada dok, saya sudah. Saya Mas Suji. Iya dok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih banyak dok. Terima kasih banyak dok.